Selamat malam, Bapak dan Ibu. Selamat malam, Mas Aiman. Iya, saya ke Bung Sulfikar dulu. Bung Sulfikar, iya betul ada penurunan meskipun yang kemudian juga jadi perhatian adalah angka kematian yang masih sangat tinggi. Betul demikian? Iya, jadi kalau misalnya kita lihat apa yang terjadi saat ini, khususnya di Jawa dan Bali, itu bukan sesuatu hal yang mengherankan karena 2 bulan yang lalu memang kita sudah meminta pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial secara masif, paling tidak 3 kali 2 minggu, dan itu sudah tercapai. Cuma memang beberapa data-data epidemiologis itu menunjukkan hal yang belum sepenuhnya memuaskan ya, termasuk positivity rate, lalu kemudian tingkat kematian yang tinggi. Jadi saran saya kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah seperti DKI, Jawa Barat dan sebagainya, untuk berhati-hati di dalam pembukaan ini. Apalagi ketika menggunakan istilah herd immunity, karena pada saat ini kondisi kita sangat sulit untuk mencapai titik itu. Sulit untuk herd immunity, saya ingin ke situ dulu. Bagaimana Anda mengatakan bahwa herd immunity sulit untuk dicapai? Karena hari ini kita mendengar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan DKI Jakarta telah mencapai angka herd immunity dari sisi vaksinasi. Konsep herd immunity itu memang sepertinya tergantung pada cakupan vaksinasi ya, atau cakupan populasi yang sudah memiliki imunitas. Ya. Tetapi kemudian dalam konteks pandemi COVID-19 ini, herd immunity itu menjadi jauh lebih kompleks karena ternyata virusnya itu melakukan mutasi, lalu kemudian tingkat efikasi dari vaksin yang kita pakai itu ternyata tidak cukup untuk itu. Oke. Jadi hitungan herd immunity di sini itu sangat kompleks. Apalagi kota seperti Jakarta, karena Jakarta itu kan sebenarnya adalah wilayah aglomerasi yang terkoneksi dengan banyak daerah yang lain yang memiliki cakupan vaksinasi yang masih relatif rendah. Jadi sangat sulit untuk Jakarta mencapai herd immunity. Jadi tidak bisa dikatakan katakanlah misalnya 95% sudah divaksin walaupun cuma dosis pertama ya, walaupun cuma 1 dosis misalnya, tapi sudah divaksin. Maka belum bisa dikatakan herd immunity telah tercapai di wilayah itu. Sangat sulit untuk DKI mencapai itu karena DKI dikelilingi oleh daerah-daerah yang cakupan vaksinasinya itu masih di bawah 50%. Sehingga orang-orang yang rentan itu bisa masuk ke dalam wilayah DKI dan kemudian menyebabkan outbreak di beberapa tempat di mana vaksinasi itu belum terjadi secara penuh. Jadi agak sulit, kecuali kalau Jakarta benar-benar ditutup dan kemudian seluruh orang di luar Jakarta tidak bisa masuk. Mungkin bisa, tetapi kan itu tidak mungkin secara teknis dilakukan. Tapi kalau seandainya memang katakanlah seluruh Indonesia sudah 70%, 80% semuanya, kan imunisasi juga tidak menghilangkan penularan. Tapi 2 hal yang kemudian difokuskan dari imunisasi adalah pengurangan gejala dan pencegahan kematian. Memang betul dari riset yang kemudian dilakukan, yang sudah divaksinasi 99% terhindar dari gejala berat. Yang sudah divaksinasi 1% yang belum vaksin, maksud saya, itu yang meninggal. 99% yang sudah vaksin tidak, begitu ya? Ya, pada akhirnya memang kita cuma bisa mengandalkan vaksin untuk mengurangi mortalitas dan morbiditas, tetapi tidak bisa mengurangi transmisi. Artinya virus ini akan terus beredar di masyarakat walaupun sebagian besar masyarakat sudah melakukan vaksinasi. Oke, jadi kita tidak bisa sekarang bicara herd immunity. Taruh dulu di laci, begitu ya? Taruh dulu, simpan dulu di laci. Yang harus kita lakukan adalah protokol kesehatan. Tidak lain, tidak bukan, dan tidak ada cara lain. Betul ya, kuncinya adalah bagaimana kita melakukan pembatasan sosial dan intervensi sosial yang lain untuk menekan laju transmisi di masyarakat, itu kuncinya. Dan ini sebuah pekerjaan yang sangat kompleks karena sangat tergantung pada dinamika yang terjadi di masyarakat, khususnya berkaitan dengan persepsi risiko dan perilaku kesehatan. Oke, jadi kalau bicara vaksinasi, untuk apa vaksinasi? 2 hal. Yang pertama, mencegah gejala yang buruk ketika terkena COVID. Yang kedua adalah menghindari kematian ketika terkena COVID atau resiko kematian yang kemudian bisa diturunkan dari vaksinasi. Begitu ya, Mas? Betul, jadi untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas, tingkat kematian dan tingkat keparahan. Penularan tetap terjadi, oleh karena itu hanya satu vaksinasi yang terbaik adalah protokol kesehatan. Betul sekali. Iya. Terakhir, Bung Sulfi, Bu Nadia sudah ada. Saya ke Bu Nadia. Bu Nadia? Selamat malam Bu Nadia. Iya, saya ingin komentar dulu Bu Nadia terkait dengan penurunan level PPKM di wilayah aglomerasi Jawa Bali. Memang sudah turun meskipun kita juga harus waspada karena angka kematiannya masih tinggi. Betul demikian?
Iya, jadi mengenai angka kematian, seperti kami sampaikan ya, bahwa kita itu mendapatkan hampir 360.000 kasus yang statusnya itu adalah kasus aktif yang sudah lebih dari 21 hari. Nah, tentunya ini tentunya dalam rangka perbaikan data, kita sedang memvalidasi data ini dengan provinsi Ya. sehingga selain tentunya kasus aktif yang lebih dari 21 hari ini kita clean, sehingga banyak yang kemudian dilaporkan sebagai output daripada kasus aktif ya, artinya dia menjadi sembuh atau meninggal, Ya, sehingga apa yang banyak terjadi, sekali. Bu Nadia? Apa yang terjadi? Angka penularan turun drastis, bahkan tadi Pak Presiden mengatakan di seluruh Indonesia turun sampai 78%, ini luar biasa. Meskipun angka kematian masih sangat tinggi, apa yang terjadi? Iya, karena tidak semua angka kematian yang dilaporkan itu adalah real time ya. Jadi ini banyak sekali rapelan, bahkan dari Oh, bulan Januari sampai dengan kemarin di oke. bulan Juli masih banyak kasus-kasus Yang yang masuk baru di dilaporkan. Agustus ini? Yang di bulan Juli pada saat puncak kasus kemarin. Oh, peristiwa kematiannya di bulan Juli, namun tertulis datanya di bulan Agustus ini. Ya, jadi bahkan ada kasus aktif yang dilaporkan, jadi dia adalah kasus konfirmasi positif, berarti dia masuk dalam kasus aktif ya. Ya, Itu ada yang merupakan kasus-kasus bahkan dari Januari luar biasa. 2021 yang belum kemudian dilaporkan hasil daripada outputnya, apakah itu kasus menjadi kasus meninggal atau kasus sembuh. Nah, ini yang kita sedang validasi. Oke, jadi pada sesungguhnya Anda mau mengatakan bahwa angka kematian tidak setinggi apa yang dilaporkan pada hari ini misalnya? Betul, karena hampir 15 sampai dengan 20% angka kematian tersebut adalah angka kematian yang dilaporkan karena kejadiannya sudah lebih dari 21 hari. Oke, terakhir saya ke Mbak Bu Nadia, soal herd immunity yang disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, bahwa di Jakarta sudah 90% yang divaksin meskipun sebagian masih satu dosis ya. Apakah bisa dikatakan ini sudah herd immunity dan bagaimana efeknya? Apakah ini misleading? Ya, tentunya kekebalan kelompok ini harus dilihat bahwa sesuai dengan teori yang ada adalah mencapai vaksinasi 70% secara lengkap ya, dosis 1 dan dosis 2 kepada seluruh sasaran vaksinasi. Tentunya kalau kita lihat mungkin DKI Jakarta pada tahap ini kalau kita ketahui sudah ada suatu evaluasi dari tim epidemiologi itu yang mengatakan bahwa angka reproduksi daripada di Provinsi DKI Jakarta itu sudah mendekati angka 1. Artinya laju penularannya itu sudah betul-betul ditekan dan dikendalikan. Tetapi ini bukan berarti vaksinasi atau kekebalan kelompok sudah mulai terjadi ya, karena kalau kita lihat di sekitar daerah aglomerasi DKI Jakarta itu cakupan vaksinasinya belum sebesar seperti di DKI Oke. Jakarta. Sementara mobilitas itu masih terjadi sehingga resiko penularan masih mungkin terjadi walaupun kita tahu untuk sebagian besar komunitas atau penduduk di DKI Jakarta sudah mencapai 70% vaksinasi dosis pertama. Apakah kalau seandainya 70% lebih di katakanlah Pulau Jawa, Bali, ya, yang kemudian pulau-pulau yang utama atau besar di Indonesia, Sumatera, ya, Sulawesi misalnya, itu sudah 70% misalnya, apakah bisa dikatakan Indonesia sudah herd immunity? Atau masih belum bisa karena tingkat efikasi atau khasiat vaksin yang menurun dari varian baru Delta ini? Ya, pada prinsipnya herd immunity itu adalah kekebalan bersama. Kalau kemudian setidaknya Pulau Jawa saja sudah menyelesaikan sasaran vaksinasi, kita tahu ini adalah merupakan kurang lebih 60% penduduk dan mobilitas yang tertinggi ada di Pulau Jawa dan Bali. Jadi kalau kita sudah bisa mencapai cakupan vaksinasi Jawa Bali yang tinggi, maka laju penularan itu betul-betul bisa kita tekan. Nah, artinya benteng pertahanan itu setidaknya sudah terbangun 2/3 atau 60%-nya lah begitu. Oke, dan ini juga masih kemudian berupaya bagaimana kemudian protokol kesehatan tetap dijaga meskipun juga ada beberapa daerah yang sudah level 4 turun ke level 3 karena tetap harus waspada. Bukan tidak mungkin akan muncul gelombang ketiga. Betul Bu Nadia? Betul, jadi kita tentunya mengapa tetap terus waspada karena kita belajar dari apa yang terjadi di bulan Juli dan Betul. ditambah lagi tentunya pembelajaran di banyak negara yang vaksinasinya juga sudah tinggi tapi juga bersiap-siap untuk menghadapi gelombang ketiga. Oke, baik.
Terima kasih Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Satgas COVID-19 Republik Indonesia, dan juga Bung Sulfikar Amir dari ahli guru besar Sosiologi Bencana Universitas Teknologi Nanyang, Singapura. Terima kasih Bapak dan Ibu, sehat selalu.